Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pernah didoakan oleh Nabi SAW bahwa Anas ini mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberi rezeki yang melimpah dan diberi anak yang banyak. Maka ketika akhir hayatnya Anas bin Malik ini sampai beberapa kali Ramadan itu tidak kuat puasa. Ini kita bisa bayangkan betapa Anas bin Malik ini diberi karunia usia yang sangat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, akung uti, derek-derek ingkang rawuh dateng menika panggenan di Aula Yatim Center Al-Firas guna kita laksanakan kesunahan di antara kesunahan utama, yakni thalabul ilm di dalam suatu majlisul dzikir atau majelis dzikir. Alhamdulillah kita bersamaan juga momen ini di bulan Rajab, di salah satu bulan haram di antara 4 bulan haram yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 berurutan, ini Dzulqa'dah, yang satu adalah Muharram, tahun baru, dan yang satunya adalah sekarang ini bulan Rajab. Rajab ini para ulama memberikan satu clue atau petunjuk bahwasanya bulan Rajab ini kita terkait erat dengan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang sedemikian agung, bulan yang paling utama, di mana kita bulan Rajab ini adalah eranya menanam, nandur-nandur. Qadarullah juga pas Desember sekarang. Jadi kalau dalam lingkungan hidup kita sekarang ini waktunya menanam, makanya di Al-Firas ini sekarang tanam apapun, pokoknya yang bisa ditanam, kembang, kemangi, kenikir, bayam, semua ditanam Pak, alhamdulillah. Kangkung, sekarang waluh, kemarin belunceng, ke depan kita mau waluh tuh. Waluh itu karena waluh itu kalau sudah tuwek diunduh itu mampu bertahan ditimbun bertahun-tahun untuk persediaan makanan kuat. Jadi kalau belonceng tidak bisa. Nah, terkait dengan keutamaan amal kita di bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Jadi apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini akan terkait dengan bulan Sya'ban, di mana Sya'ban itu adalah era atau masanya arau memupuk, kemudian menyiram gitu. Dan nanti puncaknya kita panen raya di bulan suci Ramadan. Nah, ini sangat terkait. Maka eman sekali kalau bulan Rajab ini kita tidak punya tanaman, kita tidak menyemai kebiasaan membaca Al-Quran, kita tidak menyemai kebiasaan thalabul ilm, kita tidak menyemai atau menanam kebiasaan sholat lail misalnya, atau ibadah atau amal soleh yang ghairu mahdoh. Misalkan ibadah ghairu mahdoh, kita memperbanyak sedekah dalam arti tidak harus melulu berupa uang, tetapi semua kebaikan.
seluruh kebaikan yang diniatkan untuk membenarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sedekah. Dari kata as-sidq itu membenarkan. Ketika senyum kita niatkan untuk membenarkan agama Allah, tuntunan Allah, bahwa senyum itu adalah bentuk rajutan ukhuwah. Misalkan kita niatkan ke sana, maka senyum itu jadi sedekah. Apalagi menyingkirkan beling duri dari jalanan supaya tidak ngena kakinya orang, itu juga sedekah. Jadi sangat luas cakupan sedekahnya, dan itu kita azamkan, kita tingkatkan. Apalagi ibadah-ibadah yang mahdhah, zikir, baca Quran, thalabul ilm, majelis ilmu, sholat, puasa. Puasa ini tidak ada pensyariatan khusus tentang puasa Rajab. Puasa Rajab hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga itu tidak sahih dalilnya. Bahkan disinyalir itu adalah hadis-hadis yang minimalnya lemah, sehingga tidak bisa kita jadikan rujukan untuk beramal. Yang benar adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab itu adalah puasa-puasa yang memang sudah ada kesunahan. Senin, Kamis, Ayaumul Bid, puasa Daud, itu kita perbanyak. Di luar bulan Rajab kita kadang-kadang saja Senin, kadang-kadang Kamis. Tapi di bulan Rajab kita berupaya Senin, Kamis. Karena ini akan berefek nanti di Ramadan, di mana Ramadan, masya Allah, kita sangat-sangat besar Ramadan itu. Maka mudah-mudahan amaliyah kita pagi ini, thalabul ilmi, adalah merupakan bagian penyemaian kita, penanaman kita terhadap amal-amal soleh, amal ibadah yang akan terkait di bulan Sya'ban nanti, di mana kita akan pergiat, kita pupuk, kita sirami, kita siangi, arau kalau orang sini, kalau orang Jawa matun, kita watun, sehingga Ramadan kita benar-benar sudah enteng, ringan, seperti sudah terbiasa begitu saja. Salat 11 rakaat, 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir, biasa, karena sudah kita awali sejak di bulan Rajab ini. Dan kita syukuri itu ketika kita mendapatkan satu ilham, satu kesadaran bahwa ini adalah sesuatu peluang yang sangat besar, sehingga kita syukuri, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas itu semua. Sholawat serta salam tidak lupa di bulan Rajab ini pun juga kita pergiat, kita perbanyak, kita bersolawat untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara caranya adalah juga memperbanyak sholat. Ya, kalau biasanya cukup sholat duha 2 rakaat ditambahi 2 rakaat lagi, atau sampai 6 atau sampai 8 rakaat, otomatis di dalamnya kita bersolawat atas Nabi. Dan solawat-solawat di luar sholat kita perbanyak, banyak ragam solawat, baik yang panjang maupun yang pendek. Shollu ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Itu dibuat wiritan, itu bagus sekali saat jalan dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kitab Riyadhus Shalihin yang kita bahas sudah sampai di bab bersegera melakukan kebaikan. Babul mubadarati ilal khair, bersegera di dalam melakukan kebaikan. Senyampang ada kesempatan kebaikan kita sikat, tidak ditunda-tunda. Karena kita nunda semenit atau 5 menit, kita tidak tahu 5 menit yang akan datang masih sempat gak kita melakukan kebaikan itu. Maka bimbingan yang kita peroleh, kita ngaji kitab ini adalah diantaranya senyampang ada kesempatan berbuat baik, sikat. Sikat bahasanya bahasa gitu ya.
Senyampang ada peluang berbuat kebaikan, sikat gitu, lakukan, tidak pakai lama. Karena yaitu dengar saudaranya lahiran misalnya, Bu Ian dengar saudaranya atau tetangganya agak jauh lahiran, diajak Pak Ian, ayo Bu itu lahiran kita tilik. Saya Pak, engkau sore misalnya, sore. Padahal itu siang sudah kosong waktunya. Kau darullah sore habis maghrib mau ke tilik bayi. Kau darullah habis asar ponakan datang. Nah, ini sudah satu akibat menunda kebaikan. Ini contoh kecil saja. Atau ya banyak hal lah, banyak hal. Peluang yang kita tunda, kemudian ketika sampai waktu untuk kita lakukan, qadarullah ada saja yang membuat tidak jadi. Gitu. Jadi senyampang ada kebaikan kita lakukan. Ini pesan besar yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini. Dan kita sudah sampai kemarin di hadis yang kelima atau hadis yang ke-91 dalam keseluruhan kitab ini. Dalam bab bersegera ini kita kemarin sudah hadis yang kelima, di mana Nabi menawarkan pedang di saat awal-awal perang Uhud. Ini pedang siapa yang mau ambil? Para sahabat semua ngacung, saya Rasul, saya Rasul. Nah, kemudian Nabi menyampaikan ini pedang harus diberikan haknya. Baru para sahabat mikir, wah ini bukan main-main. Kalau hanya sekedar ambil pedang untuk perang, seneng semua karena ini pedangnya Rasul. Nah, tapi ketika kemudian diberikan satu semacam prasyarat, gitu, semacam prasyarat bahwasanya faman ya'khudhuhu bihaqqihi, ambil pedang dengan memenuhi hak-hak pedang ini. Wah ini nggak main-main. Akhirnya nggak ada yang berani. Kemudian sahabat Abu Dujana lah yang kemudian mengambilnya dan memenuhi hak-haknya. Ini beberapa faedah sudah kita urai, dan kita hari ini pagi ini memasuki hadis yang ke-6 as-sadis. Yang ke-6 di dalam bab bersegera. Ani Zubair bin Adi, sahabat Zubair bin Adi qala, menyatakan, Imam An-Nawawi memberikan ilustrasi bahwasannya sahabat Zubair bin Adi ini mengatakan, Ataina Anas, aku mendatangi Anas, atau aku datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, Pak, ini kita sudah urai dulu di beberapa kesempatan yang lalu. Beliau ini anaknya Ummu Sulaim. Kita sudah banyak kupas tentang Ummu Sulaim, bagaimana Ummu Sulaim ini sedemikian bersabarnya, punya suami ya Pak, punya anak dari suami yang kedua. Jadi Anas bin Malik ini yang namanya Malik itu bercerai dengan Ummu Sulaim, punya anak Anas, bercerai. Kemudian Ummu Sulaim ini menikah lagi, kemudian punya anak. Jadi adik tirinya Anas bin Malik itu sakit, kemudian panas begitu. Suatu saat suami Ummu Sulaim ini keluar untuk keperluan entah berapa lama, kemudian pulang. Bagaimana anak kita, bagaimana? Kan tadinya ditinggal itu kan rewel gitu Pak. Terus Ummu Sulaim bilang, alhamdulillah anakmu sudah lebih tenang. Kemudian malam hari itu ya sudah, nggak dijenguk anaknya di kamar, kemudian disiapkanlah makanan sampai kemudian berhubungan. Baru setelah selesai malam itu baru Ummu Sulaim cerita bahwasanya anakmu telah meninggal dan teman-temanmu, sahabat-sahabat kita sudah menguburkannya gitu. Jadi sedemikian sabarnya. Nah, Anas bin Malik ini anak Ummu Sulaim yang ketika umur 10 tahun sudah diantar ke Nabi SAW, diantar untuk menjadi khadim, menjadi khodam atau pembantu Rasul SAW. Ya Rasul, ini anak saya Anas bin Malik, saya hibahkan kepada Rasulullah untuk membantu semua keperluan Nabi.
urusan pribadi, dari minum, dari macam-macam. Jadi, dan beliau Anas bin Malik ini cerita, beliau mengikuti Rasul, menjadi khatamnya Rasul ini, hidup di rumah Rasul ini 10 tahun. Berarti masuk umur 10 tahun, keluar umur 20 tahun. Dan keluarnya karena memang Rasul sudah meninggal, sampai Rasul meninggal. Jadi betapa sahabat Anas bin Malik ini tahu persis seluk-beluk dalam keluarganya Rasulullah SAW, dan juga ajaran-ajaran yang detil dari Nabi SAW. Ketika Rasul meninggal, Anas bin Malik ini masih sangat belia, dan pernah didoakan oleh Nabi SAW bahwa Anas ini mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberi rezeki yang melimpah, dan diberi anak yang banyak. Maka ketika akhir hayatnya Anas bin Malik ini sampai beberapa kali Ramadan itu tidak kuat puasa, bayar fidyah. Ini kita bisa bayangkan betapa doa Rasul itu makbul. Anas bin Malik ini diberi karunia usia yang sangat panjang, tidak tercatat berapa, apakah sampai ratusan belasan tahun atau bagaimana, apakah 100 sekian tahun. Yang pasti ditandai dengan beberapa kali Ramadan di akhir-akhir masa sepuhnya Anas bin Malik ini tidak kuat puasa. Itu bapak saya kemarin ketika sebelum meninggal, Ramadan terakhir itu nggak puasa memang. Saya bisa bayangkan kalau sampai beberapa kali Ramadan tidak puasa, berarti seberapa sepuhnya beliau. Dan beliau ini pernah meminta salah satu anaknya yang bernama Umainah ini mendata anaknya Anas bin Malik ini berapa gitu loh. Anas bin Malik sudah lupa Pak anaknya berapa, sampai anak tertua ini diminta untuk mendata. Ketemulah 120 berapa orang anak kandung ini Pak, bukan cucu. Wah, ini kalau sampai 100 sekian ini berarti dari satu istri apa dari berapa Pak kira-kira? Ada orang yang satu istri melahirkan 100? Nggak ada ya. Berarti ini disinyalir dari beberapa istri. Saya yakin juga tidak hanya 4 gitu Pak. Di dalam syariat Islam kita kan maksimal beristri yang dalam waktu bersamaan itu kan 4. Ini tapi bisa jadi barangkali istrinya meninggal kemudian menikah lagi dengan waktu yang bersamaan lebih dari 1, meninggal atau cerai menikah lagi, sehingga jadi terkumpul sampai 100 lebih, 120 sekian. Ini kita punya gambaran tentang Anas bin Malik, sedemikian dekatnya dengan Nabi SAW, sehingga beliau memiliki kedudukan yang salah satu sahabat yang utama di antara sahabat-sahabat yang lain. Nah, maka kita akan masuk ke hadis ini, nanti kita bisa maklum, oh lah ternyata karena Anas sahabat yang demikian, wajar kalau dalam hadis ini nanti dia jadi rujukan oleh para tabi'in, oleh para generasi setelah sahabat. Nah, ini yang diceritakan di dalam hadis ini adalah Zubair. Zubair ini adalah juga salah seorang sahabat, tetapi generasi angkatannya lebih junior dari Anas bin Malik. Zubair mengatakan, Ataina Anas bin Malik radhiyallahu an. Suatu hari aku mendatangi Anas, aku sowan ke Anas, aku nyabis ke Anas, kalau bahasa orang Madura nyabis ya Pak ya. Nyabis itu sowan untuk ya meminta petunjuk, meminta mencari keberkahan dari ulama. Itu nyabis. Fasyakauna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj bin Yusuf. Ya, suatu hari aku datang, ya, aku mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan maksud fasyakauna ilaihi, mengadukan hal tentang kedoliman dari gubernur atau penguasa yang bernama Hajjaj. Di sini hanya tulis Hajjaj, tapi yang dimaksudnya adalah Hajjaj bin Yusuf yang sedemikian terkenal bengis, kejam, bahkan ratusan bahkan ribuan kepala kaum muslimin terpenggal dari kedolimannya.
keadaan sedemikian sangat krisis, pemerintahan sedemikian zalim kejam, ya. Kemudian Zubair ini datang mengadu kepada ulama, kepada sahabat Nabi yang sudah langka. Sahabat Nabi kala itu tinggal orang-orang tertentu yang masih hidup, di antaranya adalah Anas bin Malik ini, mengadukan hal kezaliman, minta petunjuk bagaimana enaknya begitu.